ceritalah weh. Oke, kembali lagi di Cerita Lawe, dan kali ini kita bakal ngobrol seru, dan kemarin itu juga kita udah melihat pertandingan-pertandingan yang cukup memanas juga ini kayaknya ya. Tapi sebelumnya mungkin kalian udah pada tahu dengan abang siapa kita bakal ngobrol, dan beri tepuk tangan untuk Bang Frans. Kayak mana kabarnya ini Bang? Alhamdulillah baik Bang. Udah berapa lama nyampe kisaran? Nyampe kisaran lebih kurang udah mau seminggu Bang. Hampir seminggu ya. Aduh, ada sedikit cerita ataukah kenangan-kenangan waktu bertanding di Bali? Ya kenang-kenangan mata biru Bang. Itulah jadi oleh-oleh Bang. Iya. Kemarin itu lihat nampak di di story gitu ya. Iya betul Bang. Nah itu mungkin salah satu kenangan yang sampai sekarang abang itu kayak tersulut emosi atau apa gitu, ada nggak rasanya? Nggak ada Bang. Nggak ada ya, tapi Nggak ada. puas ya. Tapi puas Bang. Membanggakan Asan inilah Bang. Udah. Membanggakan Asahan ya. Ya. Udah puas. Iya. Tapi Bang, kalau boleh tahu ini Bang, apa yang ingin abang sampaikan mengenai tentang kenapa tertunda? Oh, tertundanya pertandingan Hasan Fight ini begini ya Bang. Kebetulan kan karena kita ada latihan kemarin itu di Jakarta Bang. Lebih kurang Hampir sebulan kayaknya. hampir sebulan lah Bang, sama di Bali lah kan Bang. Jadi kan tim dan yang lain-lain kurang memahami. Jadi mereka itu bergeraknya juga kurang paham. Jadi ya kita bilang ya udahlah. Lagian pun arena GOR juga dipakai juga Bang. Jadi kan kita tundalah pertandingan ini juga meminimalisir tidak ada hal yang tidak kita inginkan Bang. Jadi kan supaya lebih matang, lebih bagus di saat kita pulang lebih matang lagi Bang. Itunya Bang. Nah ini udah mulai dipersiapkan ya? Iya, udah mulai. Kita makanya cepat balik Bang dari Bali, langsung kita terbang ke Kisaran, langsung kita persiapan Bang. Kejar apa lah Bang? Kejar bola, kejar tayang lah kita ini Bang. Tapi entah kejar tayang nggak tahu entah kejar tayang apa kita ini sekarang Bang. Ya kejar tayang untuk Hasan Fight 2 ini. Iya betul. Ya. Tapi mengenai tentang Hasan Fight ini memang kita sudah persiapkan dari lama. Dan pastinya untuk teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan untuk bahasanya sparring ya. Kalau mereka persiapkan itu fisik dan stamina lah terutama. Dan juga ya sparring kecil lah. Sparring kecil. Biar nanti mereka juga tidak mengalami cedera di saat nanti pas eventnya begitu Bang. Jadi mungkin ada yang ingin abang sampaikan, permintaan maaf untuk teman-teman sempat tertunda. Sebenarnya Bang mau minta maafnya, tapi karena belum ada waktu, belum ada momen lah, cari momen kan. Ya aku pertama mengucapkan maaf semaaf-maafnya kepada seluruh peserta dan seluruh penggemarnya Hasan Fight. Kenapa acara tertunda? Saya mohon maaf acara ini tertunda, tapi Hasan Fight ini tetap kita gulirkan. Kenapa? Hasan Fight ini juga kita ingin membangkitkan anak-anak olahraga yang berkreasi di Hasan Bang. Aku tidak mau Hasan Fight ini tertunda, tidak jadi batal, tidak. Memang tertunda pertandingan ini ya salah satu mengecewakan semua orang, tapi aku mohon maaf ya kan. Tapi acara ini tetap aku lanjutkan Bang, tetap upayakan gimana pun caranya Bang. Ya. Jadi kan ini kan Hasan Fight 2 kan tetap membawa nama Asahan gitu. Dan kemarin itu juga udah sempat tertunda. Mungkin ada salah satu alasan Hasan Fight itu tertunda, apakah karena kurangnya perhatian? Perhatian apa ini sekarang ini Bang? Perhatian mungkin kita kan udah membawa, kemarin kan abang berapa kali nyebutin bahwasanya Frans Hutajulu dari Asahan. Ya. Sepulang dari Bali, ada nggak mungkin dari pemerintah daerah gitu mengucapkan selamat, ataukah orang-orang pemerintah gitu mengucapkan selamat? Oh, mungkin Bang, pemerintahnya mungkin lagi tidur Bang. Lagi tidur ya? Ya mungkin lagi tidur, belum bangun Bang. Kayaknya lagi balik modal ya. Aku nggak tahu lah Bang. Ya mungkin kalau cari balik modal berarti masih udah bangun dia Bang. Iya, tahu udah dia bangun, berita. ya. Mungkin karena mungkin lagi tidur Bang. Ya. Aku ya nggak ada masalahnya Bang. Gimana pun pemerintah berbuat padaku, ya aku tetap berusaha membangkitkan olahraga dari Hasan ini. Akulah salah satunya Bang. Bukan aku menjadi yang so hebat, tidak Bang. Akulah membuka jalan, dan juga aku juga berjuang untuk Hasan gimana pun ini, tetap banggakan Hasan walaupun ya Bang, tidak ada lah partisipasi. Itu dia Bang. Perhatian gitu. Sampai detik ini Bang, antusias masyarakat Hasan ini kepadaku respon baik Bang. Mengucapkan dan diucapkan selalu dari sosial media manapun diucapkan, mau dari pesan messenger, pesan apapun,
mengucapkan selamat, nah, tetap rendah hati. Itunya bang. Tetapi kita punya bapak yang untuk di Asan ini belum ada bang. Nah, Belum ada ya? belum ada. Diajak ngopi gitu atau? Nggak ada. Aku juga rindu bang. Mana bapak kami bang untuk Asan? Rindu. Ya mudah-mudahan dengan ada video ini bisa terdengar ya oleh bapak-bapak yang mungkin sudah apa ya, mengemban mengemban apa namanya, Amanah untuk ya. amanah untuk di Asan ini gitu. Tapi kan bang, setidaknya kan kita juga mungkin dalam kegiatan ini kan positif ya bang. Iya, positif Dan bang. apalagi beberapa kali abang ucapkan mengenai tentang kenapa Asan Fight itu ada. Asan Fight pertama itu juga udah abang jalankan dan sukses, dan orang pesertanya juga, dan bahkan antusias dari anak-anak asahan. Dan itu dari 100% jadi merubah ke kira-kira 70% berkurangnya gitu bang, untuk mengenai tentang Kalau menurutku bang, kenakalan anak-anak iya, ini. Gitu. kalau menurutku dari setelah kejadian Asan Fight pertama, untuk apa ya, geng-geng motor masih ada, kita lihat di sosial media ada, tapi sudah meminimalisirnya itu kegiatan-kegiatan yang berbahaya lah buat anak remaja nih. Soalnya kan kita bilang banyaknya juga para anak remaja ini juga minta ini bertanding lah, ini bertanding. Saya bilang kalau kalian pengen uji nyali, uji mental, coba bertanding di Asan Fight, kita bilang kan. Ya, daripada kalian bertawuran, berkelahi di pasaran yang tidak ada maknanya, tidak ada untungnya, begitunya bang. Nah, di sini kalian bisa mencari basic kalian, kemana kalian mau pilih olahraga itunya bang. Tapi mengenai tentang ini bang, untuk pemerintah, kita sedikit nyenggol tentang pemerintah ini. Apakah abang ngerasa kecewa berat? Kalau kita bilang cemana lah ya bang ya. Ya kita terbuka aja bang, belak-belakan aja. Karena kan kita ini menyampaikan isi hati, dan kita juga, abang juga mungkin udah berjuang sampai sebelum di Bali di mana bang? Di Bali juga. Oh di Jakarta juga ya, di Jakarta atau di mana itu? Abang sempat protes bahwasanya abang kan dibilang anak binjai kalau nggak salah. Terus abang protes, enggak, aku anak asahan. Iya, pertama kan, itu kan di sosial medianya salah satu yang acara kemarin, itu Holy Wings kan bang, salah satu besar di Indonesia. Mereka berbuat, aku asli Binjai. Ya, saya protes loh bang. Iya. Saya besar di Asahan, kan bang. Binjai itu banyak teman-teman kita di Binjai bang. Nah, dan ngapain kita buat di Binjai bang? Kita kan berasal dari Asahan. Kita menempah ilmu, menempah apapun di Asahan. Masa kita buat nama kabupaten lain? Nah, makanya juga saya protes. Walaupun yang kita proteskan dan kita perjuangkan ini belum ada juga melirik kita bang, tapi nggak ada masalah. Ya kita doakan bapak-bapak kita yang ada di ASEAN ini ya terbukalah dari mimpinya. Itunya bang. Ya terbuka dari tidur. Terbangun dari tidurnya. Terbangun dari tidurnya lah gitu. Terkhusus juga jangan buat aku aja bang. Banyak adik-adik kita yang berpotensi di ASEAN ini bang. Tolonglah diperhatikan, ya kan bang. Kenapa? Kita bicara seperti ke luar negeri bang. Suatu negara itu besar, terkenal pertama dari olahraganya bang. Ya, olahraga. Baru dari ekonominya. Itu dia bang. Nah, gimana kita mau maju bang? Sedangkan kita mau maju, kita aja nggak sehat. Nah, kita majukan dulu yang sehat, yang dari olahraga lah. Biar agar juga semuanya itu maju bisa gitunya bang. Menurutku ya bang, kalau salahku ya mohon maaf itunya bang. Jadi kekecewaan berat ada nggak? Kekecewaan berat enggak lah bang. Ibaratnya kekecewaan lah. Ibaratnya kenapa? Aku sudah beberapa kali membawa Asan ini bang ya. Aku dimanapun aku tetap aku bilang putra asahan bang. Putra asahan ya kan bang. Dimanapun aku berkarya yang berjuang, tetap aku putra asahan. Putra asahan di mana asahannya? Kota Kisaran. Kita bilang kan bang. Ya apapun tetap aku perjuangkannya Asan ini bang. Gimana pun pecah-pecah mukaku. Habis itu bang panas dalam mulutku. Wah, iya bang. Panas dalam juga ya? Bukan panas dalam, bukan karena kekurangan makan, tidak bang. Dipukulin orang bang. Jadi pecah-pecah jadi panas dalam. Itunya bang. Tapi ya yang bapak-bapak kita sini nggak tahu kita panas dalamnya gimana ini bang. Jadi mengenai tentang ini apa tinju atau ini abang sebagai maksudnya petinju kah atau apa penyebutannya? Kalau sekarang ini tetap ya seorang petinju profesional bang. Petinju profesional sudah ya. Nah itu menurut abang di Asan, abang rasa kurang berkembang kah atau sudah berkembang kah atau gimana itu? Kalau untuk berkembangnya kan bang, ya pertama meniti karir dari dasar lah kita dulu kan bang. Tetapi perkembangan ini bang bukan dilihat dari mana apanya ya bang.
kita di perkembangan ini kita lihat dari kepedulian pertama bang, Iya. kepedulian siapa yang membina kita bang. Benar. Nah, kalau aku selama ini masih dibina dengan orang yang baik itu bang Donald bang, ya kan. Sampai detik ini aku masih dibinanya bang. Tetapi kan kalau hanya satu orang figur tidak ada didukungnya dari pemerintahan Iya. bang, itu tidak berjalan bang. Nah, Iya. Dan kalau boleh tahu bang, ini abang udah memulai karirnya nih. Mungkin abang udah pernah nyampein, tapi mungkin ada yang belum dengerin gitu. Mulai kapan bang? Aku berkarir ini bang lebih kurang udah 19 tahun. 19 tahun. Ya, dari 2006. Dan sudah membawa harum nama Asahan itu apa aja? Dah, cuman ya bang. Pertandingan apa gitu? Pertandingan semua udah aku berjuang lah bang untuk Asan ini. Di pertandingan di tanah orang, di negara orang, kita udah bertanding. Udah pernah juga, Bang? Udah bang. Alhamdulillah juga juara. Hmm. Aku juga juara situ bang. Nggak ada juga aku bang dipedulikan juga. Padahal itu termasuk cabang olahraga yang memang dari Tinju dan dari Asahan. dari Asan. Diwakilkan dari Asahan Iya. gitu ya. Porprov juga begitu bang. Porprov ini biar tahu bang ya. Porprov ini tidak ada ubahnya seperti PON, tapi dia ini namanya PON Sumatera Utara. Aku udah hat-trick loh bang, hat-trick emas. Oh, Iya bang. 2014, 2018, 2022. itu terakhir. Iya. 2022. Ya, tapi itulah bang. Ya, pergi hello, pulang saya hello. Iya bang, pergi hello, pulang saya hello gitu. Mungkin itu rasa kecewanya sampai sekarang ini masih ada gitu ya. Ya kalau memang aku nggak diperdulikan ya, tengoklah juga adik-adik kami. Kita bilang tidak tinju bang, tengoklah adik-adik kami dari semua cabang olahraga, ditolonglah diperhatikan. Gitu aja bang. Ya, jadi jujur ya, ini aku bicara dari dalam hati juga mengenai tentang susahnya berkembang di Asan ini, karena bisa dibilang jujur kita juga sudah memperkenalkan Asahan itu jujur dari keluarga Manurung bang. Oh, Itu dari Arab Saudi, Dubai, udah langsung turun ke Indonesia, Asahan. Asahan khususnya bang. Dan dari Spanyol juga kemarin. Udah datang juga ya bang? Bang. Dari Eropa, dari Timur Tengah juga ya? Dari apa namanya Jepang yang terakhir kemarin itu. Oh, Udah juga turun ke Asahan dan untuk membawa nama Asahan di Indonesia juga kemungkinan keluarga Manurung ya mungkin mereka dikenal itu karena mungkin kelainan genetiknya dan mungkin sebagian orang apa prestasinya. Namun dengan membawa nama harum Asahan sampai ke seluruh dunia itu adalah yang dulu pernah cita-cita mengenalkan Asahan ke seluruh dunia itu pernah mau dibuat filmnya bang dan itu nggak jadi. alasannya bang? Susahnya berkembang di Asahan bang karena kurangnya perhatian mungkin dari orang-orang yang mungkin ya membawa nama Asahan ini lebih besar ya, seperti mungkin kayak kita selaku konten kreator ya sekarang memang udah digitalisasi ya. Iya. Dan itu juga Asahan juga udah banyak dikenal dan bahkan sampai apa namanya teman-teman juga dari Medan ya kayak Felix dan Ido kalau nggak salah, Billy juga itu langsung ke air terjun Ponot. Ponot udah. Nah, namun apakah gebrakan dari Asahan itu ada gitu? Sampai sekarang itu hanya di setiap 17 Agustus aja itu mereka mengibarkan bendera dan itu pun template dari tahun ke tahun tetap sama. Nah, ini jujur ya, kalau misalnya saya salah, ya nggak apa-apa disalahin gitu. Namun cari dong solusinya. Iya. Itu kan bang? Betul. Kita butuh solusi gitu. Dan kita juga nggak minta mungkin tentang uang. Iya. Tapi kita ngopi bareng aja, kopdar aja ya kan. Berarti kepeduliannya Kopdar, ada. kepedulian, kayak mana kabarnya, apa yang perlu kita upayakan gitu. Nah, jadi itulah mungkin penyampaian jujur itu juga dari dalam hati juga bang. Iya. Karena mungkin di Asahan ini bisa dibilang kurangnya berkembang karena kita bang, setiap kegiatan-kegiatan kemungkinan banyak orang yang berprestasi, banyak orang yang mungkin berpengaruh juga ya, konten-konten kreator juga termasuk berpengaruh, itu tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemerintah. Pemerintahan ya. Abang ngerasa nggak pernah diundang atau apa gitu? Pernah mungkin ya, tapi kayak apa gitu ya? Aku belum pernah diundang bang. Cuma pernah dikasih. Tapi tahun-tahun tak enak lah. Tahun-tahun tak enak ya kan? Iya. Gua Aku aja bang sampai sekarang ini lagi viral-viral ini kan orang lagi cari lapangan pekerjaan ya bang. Iya. Rinding bulu kuningnya bang. Kemarin itu di apa ya Indomaret. Iya bang. Mereka itu dan itu bahkan di seluruh Indonesia juga kemarin itu ada yang pingsan ya. Iya ibaratnya saya juga berharap ya Asahan ini ya
kami lah banyak ini atlet-atlet yang sudah memperjuangkan asahan. Ya. Teman-teman yang lain ada cabang olahraga pun. Kalau kami sudah tidak berkarya, tidak berkarir, cukup sampai di situ doang. Iya. Nah, coba kita minta. Dulu kita berjuang untuk asan juga. Ya, tolonglah dipedulikan ibaratnya ya. Entah banyak. Jadi yang dibuka lapangan pekerjaan ini juga khususnya untuk siapa? Iya. Nah, ibaratnya kan banyak juga yang kita tengok tidak ada pernah dia membanggakan asahan karena ada acik andongnya di dalam itu bisa dia masuk. Awak karena nggak ada acik andong awak nggak bisa masuk. Padahal bang, ya. kalau dibilang bang kita pejuang loh bang. Iya. Pejuang itu banyak dia namanya. Pejuang NKRI kan ada pejuangnya itu pahlawan-pahlawan kita. Iya. Kita kan juga pejuang daerah bang. Yang berjuang itu dalam bidang olahraga. Olahraga benar. Nah, Dalam tapi bidangnya mungkin masing-masing. karena kita masanya nanti kita habis, apakah dibuang gitu aja atau gimana? Gitu loh bang. Iya. Tolonglah dipanggil. Nah, kau ya udah berkarir, udah berkarya, udah pernah ini. Kamu nggak di sini kerja? Kan berarti kan masih ada dah kepedulian. Kita juga merasa juga dihargain. Nah, bukan kita juga seorang hebat bang, tapi ya tolong juga lah dihargain. Begitunya bang. Butuh perhatian, butuh apresiasi gitu ya bang. Betul bang. Nah, jadi kan bang mengenai tentang Asan Fight, kita kembali ke Asan Fight di mana ini adalah salah satu event yang harapan abang itu di Asan Fight 2 ini lebih besar lagi di Asan Fight 1 pertama ya. Jadi kira-kira ada nggak kisi-kisi tanggal kah atau bulan berapa itu akan diselenggarakan? Ya, ini bang nggak kisi-kisi lagi lah bang, udahlah. Udah fix ya? Udah fix lah bang, ya kan. Apapun ini bang ya, kalau maaf kata pun kolor bisa kujual ini bang. Iya jujur kan memang bang sponsor sampai saat ini belum ada bang. Oh, belum ada. Pemerintah juga belum ada. Apapun ceritanya belum ada. Ya, kayak mana pun nanti ya. Pakai kolor lah kita bang. Berdarah pun tetap berdarah. Ya? Ibaratnya muka kita berdarah, kita buka kolor pun penting. Asahan Fight ini berjalan sesuai dengan apa yang keinginan kita bersama lah semuanya bang. Supaya melahirkan dan mengenalkan anak asahan ini tidak ada dari pergaulan bebas, tidak ada dari geng motor karena sudah adanya wadah Asan Fight ini bang. Ya, jadi kira-kira tanggal berapa bang? Tanggal 15 bang. Tanggal 15 Juni. Iya, Juni 2025. 2 minggu lagi loh, Bang. 2 minggu lagi. Waduh. Jadi ini termasuk mungkin para sponsor. Nah, karena pertama yang kita sekarang ini lokasi podcastnya itu adalah di Suasana Kopi. Iya, di Suasana Kopi Jalan. Jalan apa ini? Anwar ya? Anwar. Jalan Anwar ya, Kisaran. Di mana juga udah selalu support langkahnya Bang Frans juga selama ini ya. Iya. Siapa sih ownernya sih, Bang? Ownernya ada namanya Rapi Siregar, Bang. Kalau aku yang tetap yang support ya Bang, salah satu pemilik kafe, salah satu juga toko AA, nah itu ada toko plastik itu kan Bang. Iya. Begitu juga ada juga orang itu baik kali itu orangnya. Silo lama atau silo baru, itulah deh Bang, namanya ada Bang Yunus. Ya mereka lah selalu support juga buat kita kan Bang. Alhamdulillah. Kalau yang apa juga Bang ya, itulah mereka yang selalu support ya, selain orang terdekatku yang selalu support ya Bang Donald itu Bang. Dalam segi apapun dia selalu support, mau materi, mau waktu, mau pikiran dan di balik layar ya Bang ya. Dia selalu tetap di balik layarku Bang. Dialah orang-orang yang selalu support aku, makanya aku tetap semangat peran. Kenapa? Motonya cuma satu Bang, laki-laki nggak boleh cengeng. Oke, betul. Itu aja Bang. Walaupun Bang sebenarnya mau nangis ya Bang. Bang iya. Nangis aja Bang, nggak apa-apa. Enggak sebenarnya ibaratnya dulu kan. Sebenarnya kalau untuk pertandingan ini Bang, macam mau nangis nyawa. Kenapa? Iya. Perjuangannya Bang ya. Perjuangannya itu juga betul. Harus kita membanggakan asahan harus. Walaupun nggak ada pun yang peduli Bang. Harus tetap berjuang. Iya, harus tetap berjuang Bang. Namanya kita seorang pejuang, ya berjuang lah Bang. Ya. Tapi Bang sambil diminum aja dulu Bang. Ini kayaknya mantap kali dari suasana. Mampus kau kan. Kaget aku kan Bang. Ini apa ya? Karamel macchiato ya. Tapi nggak ada pipetnya, kayak mana aku minumnya? Biar kita cobain. Gimana Bang? Rasanya mantap nggak itu? Mantap Bang, segar Bang. Segar ya? Segar Bang. Oke, ini aku cobain juga Bang karamel macchiato-nya. Karena berhubung lagi di suasana ya kan Bang. Iya. Kita harus biar suasana hati ini enak. Suasananya hati enak. Nah, sebenarnya kita tadi agak suasana hati ini panas ya kan Bang, gara-gara entahlah Bang. Ya kan Bang. Sudahlah situ gitu ya. Apa lagi yang mau diinginkan Bang? Mantap ya. Mantap kan Bang, enak Bang? Oh, mantap Bang. Ini betul. Apa namanya ini?
Aku namanya Bang. Tua nih kayaknya, Bang. Aku bilang Bang sama yang buat yang paling terbaik. Oh, ini yang dibuatkan yang terbaik Buat tadi. terbaik menurut Abang gue bilang. Dikasih yang terbaik Bang. Tapi sebelumnya terima kasih banyak untuk owner Suasana Cafe yang sudah memberikan tempat juga dan so pastinya sudah memberikan beberapa support selalu ya untuk Bang Pransa dan juga terus memberikan support oleh teman-teman kita yang lainnya juga ya Bang ya. Iya, berdoa. Mungkin yang sudah membawa Kita bilang nama-nama. juga Bang Rapin juga. Cuman ya Bang, selalu support juga dia kemarin itu dari bidang olahraga yang lain. Futsal ya? Futsal, tapi walaupun dia tidak mau Bang, dia pribadinya itu ditunjukkan ke mana ya Bang ya? Ke sosial media atau ke apa ya? ke apalah kemana-mana pun. Dia nggak mau, udahlah nggak usah lah katanya. Nah. Dan itu termasuk yang selalu diperhatikan, selalu menjadi garda terdepan ya kayaknya. Iya. Yang owner Suasana Cafe ini ya. Nah tadi kan kita udah tahu bahwasanya tanggal 15 Juni 2025. Jadi untuk teman-teman semuanya udah bisa langsung. Itu Bang, kayak mana caranya Bang? Ataukah ketika masuk itu ada tiket masuknya? Beli nanti langsung di tempat aja Bang. Langsung di tempat ya? Iya, On the spot langsung ya? Apa namanya on the spot itu Bang? On the spot itu langsung beli di tempat dia Bang? Kalau aku tahunya Bang beli tempat Bang. On the spot Langsung aku on the tahu spot beli di ya? tempat udah di situ dia ada tempatnya, di situ beli, situ apanya masuknya. Jadi angkanya boleh disebutin nggak Bang? Kalau angkanya Untuk sekarang belum tahu kami angkanya Bang. Penting tapi secepatnya kami up juga nanti kapan berapa tiket masuknya dengan gimana apanya persyaratan dan prosedurnya gitu ya Bang. Tapi boleh tahu nggak siapa yang datang Bang? Siapa aja yang datang di acara itu? Bintang tamunya? Kalau apanya Bang, ini bintang tamunya ada Abang kami Felix keluarga Felix lah, Keluarga metal ya. Insya Allah aku juga mengucapkan mohon maaf lah kepada Felix Bang. Kenapa? Karena dia punya syuting Di jadwal yang sama. Di jadwalnya ibaratnya dikejarnya itu Bang, diselesaikannya agar dia datang ke Asahan ini Bang. Ditundanya gitu. Enggak lagi Bang, diselesaikannya. Langsung dikejar target. Kejarnya langsung. target biar selesai langsung Bang. datang ke sini ya. Oh ya biar Karena tenang itulah juga Bang ya. menghargai pertemanan itu, makanya aku mohon maaf lah kepada Bang Felix, mana tahu ya kan melihat podcast ini. Aku mohon maaf Bang. Kemarin juga karena banyak pikiran Asan Pack ini gimana belum ada sponsor, belum ada apa. Aku juga bertanding Bang, gimana juga nggak ada apa-apa. Udahlah, makanya jadi kacau balau. Udahlah, makanya mohon maaf lah kepada Bang Felix karena udah mengecewakan. Tapi Bang, insya Allah tanggal 15 ini sudah datang. Harus datang. Tanggal 15 ini fix pertandingan ini Bang. Mohon datang dan kehadiran ya. Dan juga untuk para sponsor ya. Soalnya ini adalah event yang paling bergengsi di Asahan dan menurutku ini adalah kedua kalinya ya Bang ya. Kedua kalinya. Setelah Asan Fight pertama dan ini adalah Asan Fight kedua. Dan ini adalah salah satu bagaimana caranya untuk memperkenalkan Asahan. Iya. Yang dimana pasti dari pemerintah itu juga butuhnya aset-aset ya. Iya. Aset-aset yang ada di Asahan ini. Dengan datangnya tamu mungkin dari Medan. Dan kemungkinan dari pesertanya pesertanya ini itu juga dari Pekanbaru infonya ya Bang. Ada. Ini nanti Bang, influencer fight-nya nanti Bang. Oh ada juga? Ada cewek. Itu dari Jakarta loh Bang. Dari Jakarta? Nah itu adalah salah satu ini ya. Abang? Salah satu termasuk mereka dihadirkan di Asahan dan juga memperkenalkan gitu. Mereka juga Bang, bukan apa. Mereka juga salah satu selebriti yang entertain lah kan Bang. Dari bidang-bidangnya. Seperti nanti itu ada Kak Ara, Kak Eljan. Kak Eljannya juga salah satu TikToker dari Medan gitu loh Bang. Mereka mau datang hadir loh Bang, mau mereka mengatakan mau membantu acara ini sukses. Iya. Tapi kita yang tuan rumah Bang, orang luar membantu, orang luar membantu, orang dalam nggak ada membantu. Masuk dalam ya kan? Itulah Bang, ampunan yang banyak itu Bang. Ya tapi untuk infonya nanti pastinya update-nya di Instagram atau sosial media Asan Fight ya. Di situ mungkin siapa aja yang datang dan nanti kita juga udah mempersiapkan untuk konten-kontennya, info-info terupdate-nya ya Bang ya, mulai dari sekarang. Dan itu di tanggal 15, ingat, tanggal 15 Juni 2025. Dan untuk para sponsor, ini adalah kesempatan Anda untuk bisa support acara ini. Dan aku yakin nama brand kalian itu bisa terjual dengan baik. Aku yakin ya Bang ya. Siap, amin ya. Bang. Dan mengenai tentang call out ini Bang. Oh, kalau kemarin terakhir sempat memanggil Ghazali. Sebenarnya itu ribut ya Bang ya? Bang, aku Bang, cemana lah ya Bang. Pulang siap tanding aku kan Bang, banyak bilang, Bang coba tengok TikTok, coba tengok Jojo. Aku juga Jojo siapa ini sih Bang? Aku enggak
nggak mengetahui nih bang, nggak pernah Iya. mau mencari tahu jati diri orang, nggak pernah mau mencari siapa-siapa orang kan bang. Penting tugasku latihan dan tanding, selesai lah bang. Tiba-tiba aku lihat Jojo ini siapa? Rupanya salah satu seorang fighter dari negara Malaysia. Malaysia. Mungkin beliau juga merasa tersinggung. Tetapi aku sedikit pun tidak ada pernah mau cari masalah dengan mengcall out namanya Ghazali, Bang. Mungkin karena setiap pertandingan kita capek, Bang. Iya. Dalam kadar Tiba-tiba, oksigen, dalam kadar oksigen juga dalam otak mungkin kurang, benar, kelelahan kan, Bang. Ya kita ingat siapa, pasti yang kita ingat nama-namanya aja udah pasti kita sebutkan. Kan nggak mungkin kita lagi berpikir mau makan waktu lagi di atas ring itu, Bang. Jadi kita sebutkan Ghazali dari Malaysia. Rupanya Ghazali ini datuknya, Bang. Oh, datuk. Datuknya, Bang. Kalau mereka punya datuk, kita punya opung, Bang. Nah, makanya itu, Bang, kan. Tapi itulah, sebenarnya aku mau minta maaf juga kalau Iya, aku iya, ada iya. kalau namanya Ghazali kan. Itu Sebenarnya ada- aku mau mintanya Miki Miki Ghazali. Ghazali. Iya, tapi- Berarti Ghazali ini ada beberapa memang fighter juga. Ada. Kalau saya lihat terakhir, Bang, kan aku cari tahu lah setelah ketahuan ini kan viral-viralnya ini, Bang. Jadi aku cari lah Ghazali ini siapa-siapa, rupanya seorang fighter lah, Bang. Aku tantang Ghazali ini, Bang, karena dia pernah juara di tinju. Oh. Aku tidak tantang juara-juara dari cabang olahraga lain, tidak ada, Bang. Tetapi kan kita tantang yang juaranya di tinju. Kemarin dia tuh kalau nggak salah dia juara di Malaysia. Jadi kita tantang. Itunya, Bang. Kalau yang tantang kita Jojo-nya itu tidak ada, Bang, tetapi dia yang panas. Tapi jangan salah loh, Bang. Iya. Kalaupun dia nggak suka bisa main ya, Bang. Tetap ya. Bisa main, Bang. Baku Fight terus pica, ya? Bang. Iya, Bang. Coba abang panggil aja, abang dong. Nah, kalau Jojo memang atau siapa ini? Miki Ghazalinya nggak mau, ya kan. Nah, Johan Ghazalinya pun nggak apa-apa, Bang. Nah, Oh. Tapi dia harus tinju ya, Bang. Iya. Nah, kenapa saya juga bilang begitu? Karena kenapa dia juga ngomong sembarang. Oh, dia sempat ngomong sembarang. Dia ngomong juga? sembarang, Bang, kata-kata kotor. Di situ jadi saya kurang respect, Bang. Sebelumnya saya juga mau minta maaf, tetapi karena dia berkata kotor, jadi saya kurang respect. Ya, saya bilang aja kalau kamu juga nggak suka, kita bisa baku pukul. Ya. Itu aja ya, Bang. Lebih baik seperti itu daripada kita ngebacot di sosial media ya. Baku pukul selesai, Bang. Ya, kalau memang kita kalah. Tapi itu kayaknya banyak yang digoreng oleh netizen juga sih kayaknya, Bang ya. Betul. Memang netizen juga menggoreng juga dia punya fans fanatiknya mungkin ya, Bang. Iya, Waduh, habis kita dihujat mulu, tapi nggak peduli, Bang. Nggak ada. Tapi dengan sebab ada call out itu dan akhirnya abang juga mengingat teman-teman yang pernah bertanding di Malaysia ya, Bang ya. Banyak lah terakhirnya rupanya kita yang fighter-fighter yang di Malaysia juga. Terakhirnya kita mengingat memori-memori pertandingan Iya. lalu. Bah, rupanya pernah satu pertandingan rupanya. Oh, gitu. Begitunya, Bang. Rupanya, kita juga ada pertandingan di situ, kita ada pertandingan di situ. Begitu-begitu terakhir cerita terakhir berkenalan. Alhamdulillah mereka, Bang, respon yang baik. Mereka juga mengatakan, udah jangan dipeduliin katanya. Itu namanya netizen katanya. Nggak apa-apa katanya. Namanya kita salah paham kan. Biasa namanya manusia, Bang, gitu. Nah, Ada hikmahnya juga ya, Bang ya. ada hikmahnya, Bang. Tapi mengenai tentang tantangan ini ada nggak yang udah memang mereka persiapkan dari Malaysia? Aku kalau sampai detik ini, Bang, kemarin sudah ada tawaran-tawaran yang lain, tapi belum tahu siapa lawannya. Tetapi ya, kalau kita seorang fighter, Bang, Apapun itu apapun yang kita lawan. kita lawan. Penting jangan Tuhan dan orang tuamu. Iya, sip, mantap. Bang, Oke. Jadi setelah call out itu kan udah banyak ribut juga, para netizen juga menggoreng dan juga pastinya para netizen juga sampai-sampai ya mungkin bilang bahwasanya dari kampung lah ya, Bang. dari kampung. Dari inilah petinju inilah ini semuanya gitu. Memang kayak gitu ya kan, Bang. Karena mereka nggak tahu dasarnya itu kayak mana gitu. Yang pastinya untuk Bang Frans terus untuk berani fight bareng yang mungkin udah Abang call out harusnya ya. Ya, Dan juga mungkin siapapun yang siap juga ya, Bang ya. siap. Oke, mantap. Mungkin ada yang ingin Abang sampaikan? Ya, kita sampaikan tetap untuk yang namanya kampung halaman lah, Bang. Kamu halaman tetap diingat. Kampung halaman. Aku nanti juga nggak mau dibilang, Bang, kacang lupa kulitnya. Ya kan, Bang? Jangan nanti dulu, viral dulu baru dipanggil. Tapi ini kayak kulitnya yang Bang lupa gitu. Bukan kacangnya kayaknya, Bang. Itulah kan, Bang, pepatah mengatakan, jangan kacang lupa kulitnya, kita nggak ada lupa. Apakah juga harus viral dulu baru dipanggil? Memang kita belum viral, Bang. Udahlah. Aku merasa belum, Bang. Tetapi ya, apakah tunggu viral dulu baru dipanggil? Nah, itunya saya minta ya kepada seluruh ya stakeholder yang ada di Asan ini, Bang. Tolonglah perhatikan
Ya kalau memang kalian nggak mau perhatikan aku ya nggak apa-apa. Tapi tolonglah perhatikan kawan-kawan adik-adik kita yang masih mau berkarir. Jangan nanti di sini semua diberantas. Diberantas dia pergaulan, diberantas dia punya kumpulan. Nanti kan adik-adik ini karena tidak adanya kepedulian dari pemerintahan itu, Mang, semua mereka itu lari jalur. Ada yang ke perampokan, ada yang ke narkoba, pergaulan bebas. Kan jadi situ semua. Kenapa, Bang? Karena tidak adanya kepedulian, gitu loh, Bang. Dan juga setiap bapak cabang olahraga juga, di mana juga mereka punya duit, Bang. Nanti mereka mau lah dijambak bininya. Karena duitnya habis, Bang. Apanya gue boleh-bolehin anak-anak orang, katanya. Bolehin aja keluargamu. Begitu nanti dikatakan. Tetapi udah salah satu cabang olahraga, bapak cabang olahraga sudah mau membolehin anak orang, ya kan, Bang, dengan ketulusan hati. Tapi tidak adanya kepedulian dari pemerintah ini juga sama dengan bohong, Bang. Nah, nanti yang juara si A, dari mana asahan? Oh, siapa pimpinannya? Ini pemerintahnya dipanggil. Begitunya, Bang. Tapi ya tolonglah diperdulikan. Ayo saling merangkul, saling gandengan, sama-sama membanggakan asahan, memperkenalkan dari mana? Dari olahraga, dari musik, gitu loh, Bang. Nah, cobalah yang di kegiatan-kegiatan yang positif ya, Bang ya. Iya, Bang, dipikirkan, Bang. Dipikirkan semua atlet, tapi dipikirkan juga yang paling prioritas yang selalu membanggakan asan dari bidang olahraga. Bang, mohon maaf, Bang, kalau untuk tinju, Bang, dari setiap pertandingan olahraga yang ada di Sumatera Utara khususnya, Bang. Kita kan masih cerita Sumatera Utara dulu ya, Bang ya. Tinju selalu membela, selalu menyumbangkan medali emas, Bang. Salah satu cabang olahraga prioritas dan salah satu cabang olahraga unggulan. Nah, tapi ya bukan menutup cabang olahraga, enggak, yang lain pun baik-baik, terbaik. Makanya tolong dipedulikan, diperhatikan, ditempatkan dan diposisikan gitu, Bang. Berikan wadah ya, Bang ya. Udah ada wadahnya, Bang, tapi tolonglah diposisikan, dikasih perhatikan lah, Bang, itu, Bang. Dituntun juga ya, Bang ya. Dituntun gitu, Bang. Nah, so pastinya buat teman-teman semuanya dan juga untuk khususnya untuk bapak-bapak yang mungkin ya kita butuh support ya, Bang ya. Dan kita butuh perhatian dan kita butuh bahwasanya gandengan juga ya, karena dengan uluran gandengan bapak itu semuanya kita sebagai anak ya, Bang. Itu merasa bahwasanya tersupport semuanya. Dan mengenai tentang kegiatan-kegiatan positif dan potensi di ASN ini sangat banyak sekali. Namun yang minim itu apa? Perhatian dari pemerintah daerah. Ini menurut kita ya, Bang ya. Menurut. Dan mungkin buat teman-teman mungkin ya cocok, boleh komentar juga. Jadi jangan sungkan-sungkan dan jangan lupa juga so pastinya follow sosial media Asahan Fight ya, dan juga sosial medianya Bang Frans Sutajulu juga yang sudah membawa nama harum Asahan kemarin terakhir di HSS Bali ya, Bang ya. ASN, Bang, ASN Bali. Apa? HSN Bali. HSN Bali. Iya. Nah, itu ada lagi rencana atau apanya? Pertandingan berikutnya? Kemungkinan yang ada, Bang, sudah ada tawaran ya, tapi belum pasti atau tidaknya. Itu ada pertandingan di Batam, di Malaysia juga bulan 12. Itu tapi belum tahu, tapi sudah ada tawaran-tawaran untuk bertanding di Batam, di Malaysia. Dan juga mungkin kemungkinan ASN juga nanti di Jakarta kalau nggak salah bulan 8, kalau tidak bulan 9. Ada lagi ya, Bang? Ada. Wah, mantap kali. Dan semuanya buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa terus pantau YouTube Cerita Lawe. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe juga. So pastinya kita akan terus membawa nama Asan lebih baik lagi. Dan so pastinya untuk cabang olahraga tinju juga terus support. Dan juga apapun mungkin apa ya, kegiatan-kegiatan positif khususnya untuk memperkenalkan Asan terus disupport. Kita support ya. Aku Bam Smart Pawang pamit dan juga Bang Frans pamit juga. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ceritalah weh.